Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurin, dan ibadah haji ini adalah wajib fardu ala kulli muslim, bagi setiap muslim mukallaf. Mukallaf ini sudah terkena syariat, yang sudah wajib, ya, mukallaf yang ngerti. Yang ngerti apa? Mukallaf ini yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu namanya mukallaf. Ya, mukallaf ini bisa makan sendiri, yang ketika ditanya nyambung, itu namanya mukallaf. Jadi kalau ada orang nanya mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah yang ketika ditanya dia nyambung, ngerti. Oh ini tai kotok, ngerti. Kalau misalkan udah jenggotan masih nggak ngerti juga, udah jenggotan, tai kotok masih juga dicobain, dicium lagi. Nah, malam-malam kan gelap kadang-kadang kan, sendalnya lepas. Ternyata dia nginjek sesuatu yang lembek-lembek. Nah itu dia penasaran, dipegang sama dia, lembek nih, udah lembek dicium. Nah, itu gimana tuh orang gitu? Udah tahu pasti nggak enak nih perasaan, masih aja penasaran, ya. Nah, itu mukallaf nggak itu? Mukallaf nggak? Mukallaf itu. Kalau itu mah konyol namanya. Nah, mukallaf itu anak kecil yang sudah ngerti, nah itu boleh bisa ibadah haji, ya. Hurin dan juga merdeka. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi sekarang perbudakannya nggak kelihatan. Perbudakan sekarang ini perbudakan modern. Bagaimana perbudakan modern? Perbudakan modern itu sekarang ini bentuknya kerja, ya, nggak bisa kita bebas. Kadang-kadang susah dapat izin. Itu perbudakan secara modern. Tapi insya Allah kita sudah nggak ada, insya Allah. Ya, ketika ada panggilan haji, ya, undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dapat izin dari perusahaan atau tempat dia bekerja. Wa kadal umroh, dan begitu pun umroh. Umroh itu wajib hukumnya. Makanya kalau sudah ibadah haji, nanti kita setelah hatam kitab ini, nanti kita akan lebih detail lagi, ya. Sedikit-sedikit kita belajar dulu yang dasar. Ini kitab fikih paling dasar. Wajib dihafal. Jadi kalau ini sudah hafal, insya Allah ketika masuk ke dalam kitab berikutnya, insya Allah nanti kita akan baca kitab Safinatun Najah, ya. Nah, di situ akan lebih sedikit ada penjelasan yang lebih meningkat, naik kelas lah. Nah, jadi sekarang ini hanya dasar-dasarnya aja, yang penting inti-intinya aja dulu, biar nyambung. Nanti kalau ini udah bisa, udah tahu, apalagi sampai hafal. Ketika naik ke pelajaran berikutnya, tinggal nyambungin doang, tinggal memperluas penjabaran, ya, tinggal memperluas penjabaran. Wa kadal umroh, dan begitu pun umroh. Umroh itu wajib. Makanya orang udah pasti umroh, pasti haji. Gak mungkin dia cuma haji toh, pasti umroh juga. Umroh adalah wajib fil umri marrotan, seumur hidup sekali. Nah, itu wajib. Haji dan umroh itu seumur hidup wajib sekali aja, yang wajibnya. Setelah itu dia kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kalau haji pertama, umrah pertama hukumnya apa? Wajib. Cuman kalau misalkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sunnah. Yang wajib cuma sekali seumur hidup. Bisyartil istita'ah, dengan syarat haji dan umrah ini apa syaratnya? Istita'ah, mampu. Mampu harus. Mampu bagaimana maksudnya? Wahya, yang dimaksud mampu itu adalah an yamlika ma yahtaju ilaih fi safarihi ilal hajj dhahaban wa iyaban. Maksud daripada mampu itu adalah an yamlika, yaitu memiliki, ma yahtaju, apa yang dibutuhkan, ilaihi, kepada haji. Apa yang dibutuhin sama haji itu, ya, fi safarihi, di dalam perjalanan haji, ilal haji, di dalam perjalanan haji, ilal haji, menuju haji.
Zahaban wa iyaban, pulang dan pergi. Itu harus mampu kita. Bikin paspor sekarang ini. Kalau dulu mah perjalanan haji di tahun 70 80 itu masih naik kapal. Jadi dia naik haji udah lama, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Ya, zaman dulu begitu. Orang berangkat haji nganter sekampung. Ya, pulang di Arab masih ada nggak? Sekarang masih ada nggak? Yang ada sekarang dimintain oleh-olehnya, bener nggak? Ya nggak ada orang naik haji pulang haji nih. Sekarang diminta oleh-olehnya. Belum berangkat aja diminta oleh-olehnya, bener nggak? Sekarang ini nanti nitip minyak wangi ya. Sana kan banyak minyak wangi. Nanti nitip soropannya, nitip peci, nitip tasbih, nitip air jam-jam, bener nggak Pak Amir? Kalau orang dulu itu, ketika orang setelah pulang dari haji, bukan oleh-oleh diminta sama dia, doa. Ya, sekarang orang sekarang boro-boro minta doa. Minimal minta bacain surat Fatihah, bawa air. Kenapa? Karena orang yang pulang dari haji itu banyak yang mengatakan 40 hari doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. 40 hari doa diijabah Allah. Kalau air Zam-Zam Tanah Abang banyak. Yang dagang banyak air Zam-Zam. Di Shopee banyak air Zam-Zam. Korma banyak, kismis banyak. Kacang yang polong itu ya, kacang ketawa itu banyak di Shopee. Ya kan? Ngapain nunggu orang berangkat haji? Doanya ini yang mahal. Makanya kalau misalkan ada orang pulang dari haji, jangan kejar oleh-olehnya. Itu saya langsung nanya, ternyata yang banyak produksi baju-baju, gamis-gamis itu yang jahit orang Indonesia, kebanyakan dikirim. Dijahitnya itu di Sukabumi ada tuh. Al-Haramin dijualnya di Saudi, dijahitnya di Sukabumi. Ternyata nyampe Saudi baru dimerek sama dia, sama orang Arab. Orang Arab begitu. Emang orang Arab tuh punya apa? Punya minyak bumi doang, minyak bensin. Dia nggak punya minyak wangi, nggak punya bahan. Ya, yang jahit orang India, yang jahit orang Cina. Dia cuma beli produk mereknya di Saudi. Ini dibuat tuh. Kenapa Habib bisa tahu kenapa minyak wangi itu bukan orang Saudi? Bukan. Orang India yang punya minyak wangi. Dia pesan minyak wangi. Nih, bikin minyak wangi, wanginya kayak gini, gak boleh dijual kecuali sama saya doang. Tuh, Saudi itu gak punya gitu. Tuh orang Arab begitu. Dibikinin modelnya kayak gini, saya borong berapa banyak jumlahnya dan tidak boleh ada orang yang beli selain saya. Gitu orangnya orang itu. Jadi dia beli produk. Makanya Cina, India berani senang dia sama orang Arab. Kenapa? Karena beli produk. Merek dia sendiri. Udah nyampe di Arab baru dikasih merek. Yang masuk mereknya siapa? Orang Arab? Bukan. Orang Pakistan, orang India, orang Indonesia, orang Thailand. Orang Saudi apa? Sultan ya, kasih duit doang. Ya. Jadi kalau misalkan kita orang pulang dari haji, jangan diminta oleh-olehnya. Sayang banget. Kebanyakan orang pulang dari ibadah haji diminta oleh-olehnya. Sayang, di Shopee banyak murah itu jam-jam. Murah, kismis, korma banyak banget di Shopee, di Lazada, ya, di TikTok ada. Ya, yang mahal adalah doa. Doa ada di Shopee. Nggak ada di Shopee doa. Yang ada ayat dari doa, ayat doa ada. Cuma kalau doa langsung dari orang berangkat haji nggak ada di Shopee. Nanti minta doa, bawa air, bawa anak, pegang palanya, ya, bawa keluarga, pegangin palanya, pegangin dadanya, bacain sholawat. Minimal minta bacain sholawat, pala kita dipegang sama dia. Minta pegangin pala kita orang baru pulang haji. Apalagi yang sudah pulang haji ini jelas orangnya orang soleh. Yang pulang dari haji jelas orangnya rajin ke masjid, ibadahnya bagus, ya. Nah, kemudian dia ada rezeki, diundang Allah berangkat ke Masjidil Haram. Kita udah tahu nih orang soleh pulang haji, wah itu luar biasa. Pasti yakin ibadah dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang banget kalau orang pulang haji mau oleh-oleh doang, minta doa. Yang pengen jodoh minta doa supaya dapat jodoh. Yang masih pengangguran, jong-jong, gak keruan, gak jelas hidupnya, ya, minta sama Allah, minta sama dia, doain biar dapat kerjaan, biar gak nganggur melulu, gak ngabisin beras di rumahnya. Nah, sekali ngasih beras di rumah gitu, biar bisa ngasih beras,
ya. Nah, itu orang haji dengan syarat tadi adalah mampu pulang pergi, dan juga kalau misalkan dia punya hewan, itu punya tanaman. Kalau dikatakan mampu ini adalah mampu untuk nafkah anaknya, anak istrinya. Kalau misalkan dia mampu untuk ibadah haji, dikaliin aja. Misalkan haji 40 hari, target dia nafkah kepada keluarganya itu sehari berapa? 100.000. Ya udah 100 dikali 40 berapa? 4 juta. Ya, selama perjalanan itu wajib. Kalau misalkan dia ada pembantu, pembantunya pun wajib dinafkahi. Kalau punya ternak, punya ikan, wajib dinafkahi. Ya. Dan begitu pun seketika dia berangkat ibadah haji, ketika ada tetangganya nih yang miskin, yang melarat, keluarganya perhatiin juga nih. Kalau misalkan ada keluarga yang melarat, yang miskin, ya belum sempurna ibadah hajinya. Ya, belum sempurna ibadah haji, belum sempurna dia. Pakai perhatiin dulu tetangganya, kerabatnya, ada yang kelaparan enggak, ya. Nah, dikhawatirkan haji tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dikatakan mampu tadi. Dikatakan mampu adalah bisa memberikan nafkah kepada kerabatnya, ya, dan jangan sampai ada kerabatnya yang kekurangan kelaparan sedangkan dia ibadah haji, ya. Yang dikatakan mampu itu ketika dia punya pembantu pun sama, dinafkahi, punya kebun, punya hewan, punya tanam, punya binatang ternak, itu wajib dinafkahi, ya. Itu termasuk dikategorikan adalah mampu. Habibil Mustafa baligh maqasidana wa bil